Ikhwafillah rahimakumullah. Lalu kita memasuki wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil haqq. Saling nasihat menasehatilah kalian dalam kebenaran, dalam yang hak, dalam agama Allah. Perkataan tawassaw, kata Syekh Mutawalli Asy-Syarawi, adalah saling nasihat menasehati antara seorang mukmin yang memberi nasihat kepada seorang mukmin yang menerima nasihat. Jemaah salat subuh, jemaah halaqah isyraq yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pagi ini halaqah kita bersama Akhina Ustaz Muhammad Nasron Ahmadin LC. Beliau adalah putra dari Ayahanda Ahmadin dan hadir juga bersama kita. Mudah-mudahan Ayahanda Haji Ahmadin terus berikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, tanpa panjang kalam, alhamdulillah kita bisa silaturahim dengan Ustaz Nasron Ahmadin LC. Insyaallah akan berikan kajiannya kepada kita. Fa ilaihi falyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atimut taslim ala asrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad as-sadiqul amin al-mab'us rahmatan lil alamin wa ala alihi at-tahhirina wa tayyibina wa ala ashabihi ajma'in wa ala azwajihi ummahatil mu'minin wa ala zuriyatihi ila yaumiddin. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma ya Allah, wala hawla wala quwata illa billahi aliyyil azim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullah wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim aidan wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahu ta'alahul 'azim. Amma ba'du. Masyayikhna wa asatiz kiram, khususan li al-ustaz ad-da'i ilallah al-mujahid Ustaz Ferry Nur, wa ikhwani wa ikhwati rahimakumullah jami'an. Ayah bunda dan para sahabat-sahabatku semua yang dirahmati oleh Allah, yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas nikmat Allah yang terus-menerus mengalir kepada kita, sehingga di pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini Ia membukakan jalannya bagi kita untuk mendekatkan diri kita masing-masing kepadanya, dan untuk thalibul ilm, menuntut ilmu, taqarrub ilallah, dan bersilaturahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji kepunyaan Allah Tuhan semesta alam yang telah mengikat hati kita masing-masing dengan satu ikatan akidah bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya.
Allah Azza wa Jalla yang menggerakkan kaki kita sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama di masjid yang penuh dengan keberkahan ini. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimus sholihat. Itulah yang dikatakan oleh Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia melihat hal-hal yang begitu indah. Dan apakah yang tidak lebih indah daripada kita bisa berkumpul di pagi hari yang cerah ini untuk mendekat kepada Allah. Alhamdulillah ala kulli hulin. Iza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhina fillah adai ilallah Amr Az-Zikra telah kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa irfa' darajatuhu wa atihu jannatul firdaus. Amin ya rabbal alamin. Saudara kita, akhi kita, seorang dai yang menyeru kepada Allah telah kembali kepada Allah. Semoga Allah ampuninya, maafkan kesalahannya, dan membuka pintu-pintu surganya baginya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwah fillah rahimakumullah. Suatu ketika Sayyidina Abi Hurairah ditanya oleh salah seorang sahabatnya, apakah yang dimaksud dengan takwa? Lalu Abu Hurairah terdiam sejenak dan menjawabnya dengan tidak menjawab serta-merta. Ia bertanya kembali kepada sahabatnya itu, jika Anda akan melalui suatu jalan yang dipenuhi dengan duri-duri, apa yang akan Anda lakukan? Sahabatnya mengatakan, aku akan melangkahi duri-duri tersebut, atau aku akan menghindarinya, atau aku akan mundur ke belakang. Lalu serta-merta baru Abu Hurairah menjawab, itulah takwa. Subhanallah. Beliau tidak menjawab langsung, bukan dia tidak mengetahui jawabannya. Beliau tidak menjawab langsung karena beliau ingin mengajarkan agar orang itu memahami jawabannya. Itulah kehidupan kita. Jika kita berjalan dalam kehidupan kita ini, banyak goda-godaan yang akan mendatangi kita. Ujian-ujian yang membuat kita terpeleset, terperosok dan terpuruk jatuh pada perbuatan-perbuatan dosa atau maksiat. Jika kita menghadapi hal-hal tersebut, maka kita menjauhkan diri kita daripada perbuatan tersebut, atau kita mundur, atau kita melangkahi, menghindar lebih jauh daripada perbuatan tersebut. Itulah sejatinya yang dikatakan dengan takwa. Jadi apa yang dimaksud dengan takwa itu bukan sederhana takut. Buya Hamka mengatakan dalam tafsir Al-Azharnya, perkataan takwa ini masih satu rumpun dengan perkataan wiqayyah yang artinya perlindungan, memelihara. Memelihara apa? Memelihara hubunganmu dengan Allah Azza wa Jalla. Memelihara kehidupan ini untuk terus-menerus memiliki hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah wiqayyah yang satu rumpun dengan takwa. Jadi ketika kita ditanya apa itu takwa, kita memahaminya dengan tidak sesederhana takut kepada Allah, namun memelihara kehidupanmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah takwa. Ikhwah fillah rahimakumullah, para sahabat-sahabatku. Amr Az-Zikra, beberapa tahun yang lampau saya berjumpa dengannya di Madinah Al-Munawwarah. Lalu kita berjumpa di televisi karena beliau menikah.
Dan tidak terasa dia sudah kembali. Waktu yang datang begitu cepat dan berlalu. Cepat atau lambat kita pun satu persatu akan menemui waktu kita. Waktu dalam kehidupan ini cepat berlalu. Para sahabat-sahabatku, suatu ketika saya pernah tinggal di Amerika Serikat untuk beberapa tahun. Dan saya mendapatkan kesempatan untuk bisa memimpin organisasi Islam di sana. Suatu ketika saya ajak saudara saya, seorang Arab, untuk menghadiri muzakarah ilmu. Kita sebut di sini. Di sana saya sebut sebagai seminar. Saya ajak dia. Lalu dia bilang, maaf, saya sibuk. Waktu saya untuk bermain sepak bola. Orang ini Masya Allah, rajulun soleh. Namun itulah yang terlontar dari dirinya. Saya ingin bermain sepak bola. Itu waktu saya. Lalu di lain waktu, saya menjadi khatib Jumu'ah. Saya pernah ditanya atau dinasehati, akhi, jika kita berdakwah, kita harus menunggu para ulama datang dari Timur Tengah untuk memberikan nasihat-nasihat yang benar. Dan pada kesempatan Khatibul Jumu'ah itu saya sampaikan, jika Anda menunggu seorang syekh datang dari Timur Tengah untuk berdakwah, berapa waktunya kita menunggu hingga ia datang? Berapa biayanya yang harus kita kumpulkan hingga ia datang? Begitu lama. Anda ingat Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang sahabi Rasulullah SAW yang dipercayai meninggal di Guangzhou, Cina, Tiongkok. Apakah dia menunggu sampai khatam semua ilmunya lalu dia pergi menyebarkan agama Allah? Tidak. Dia memiliki mahabbah kepada Islam, kepada Allah dan Rasulullah. Inilah yang menjadi modal utama dia menyebarkan agama Allah, sehingga dia dikebumikan di Cina. Waktu. Jika kita buang-buang waktu kita, waktu berlalu begitu cepat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahu ta'alahul azim. Suratul 'Asr. Ikhwah fillah rahimakumullah. Jika antum berdiri di tengah-tengah kota, di antara kota-kota yang ada di Amerika Serikat yang begitu sibuk, di Los Angeles, di New York, dan lain sebagainya, Anda akan menatap wajah-wajah orang yang begitu serius, dengan langkah-langkah yang begitu cepat, yang tiada waktu untuk bertegur sapa, tiada senyum di wajah-wajah mereka. Namun itulah kenyataan dalam kehidupan mereka. Karena bagi mereka setiap waktu yang ada adalah uang. Time is money. Namun jika Anda mundur kembali dan bersandar dan melihat saudara-saudara kita di ujung-ujung warung kopi yang ada di kota ini, dia akan bilang, santai aja dulu. Ngapain sih buru-buru? Kalau Anda mampir ke Bandung, dibilang, kumaha engkeh we, entar aja. Di antara kedua pemandangan yang saya berikan ini, adakah di antaranya adalah pemandangan prinsip-prinsip hidup kaum muslimin? Jawabannya tidak. Kaum muslimin wal mu'minin tidak akan melihat waktu ini sebagai uang, dan tidak akan melihat waktu ini untuk bersantai-santai. Ikhwah fillah rahimakumullah. Nikmatani maghbun.
kathiran minan nas as-sihah wal farq, rawahu Bukhari. Dua kenikmatan yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kerap atau acap menipu kita, mengkelabui kita, yakni nikmat sehat dan waktu luang. Ketika kita sehat, kebanyakan daripada kita begitu sibuk dan sangat sibuk dengan amal-amal yang menyeret kita untuk melupakan akhirat, tapi begitu senang dan ingat kepada dunia ini. Sibuk dengan perniagaan-perniagaan kita dari pagi hingga larut malam. Tiada waktu untuk bermuhasabah, tiada waktu untuk menambah nawafil-nawafil kita setelah sholatul fardu kita. Itulah kebiasaan kita ketika kita mendapatkan waktu atau nikmat sehat. Sedangkan dikatakan yang kedua oleh Ibnul Jauzi, apa yang engkau lakukan ketika Anda mendapatkan waktu luang yang diberikan oleh Allah. Dalam waktu luang itu Ibnul Jauzi mengingatkan bahwa kebanyakan dari kita pada waktu luang itu akan terkapar di atas tempat tidur karena kita sakit. Dan waktu luang kita habiskan dengan sakit. Dan jika keduanya bertemu antara waktu luang dan waktu sehat, apa yang kebanyakan kita lakukan? Bermalas-malasan. Nanti aja sholatnya, nanti aja mudzakarahnya. Saya ini masih kotor, belum sanggup bermajelis. Justru karena kita kotor, kita pengen bersih. Datangilah majelis-majelis, beribadah kepada Allah. Namun itu yang dikatakan oleh Ibnul Jauzi, jika keduanya berkumpul kita bermalas-malasan. Waktu yang terbuang di situ. Ikhwah fillah rahimakumullah. Suratul Asr adalah suratul Makkiyah. Jumhur ulama mengatakan seperti itu, bahwa ini turun di Makkah. Suratul Asr adalah satu daripada 3 surah yang pendek-pendek yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Namun surat ini begitu populer di kalangan para sahabat Nabi Muhammad SAW, sehingga dikatakan mereka tidak berpisah dari pertemuan mereka kecuali mereka menyebut atau membaca suratul Asr. Wal Asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahu ta'alahul azim. Mereka tidak berpisah setelah majelis-majelis mereka, setelah perjumpaan-perjumpaan mereka, kecuali mereka membaca surat ini. Syekh Muhammad Abduh mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan bukan sekedar tabarukan, mencari keberkahan-keberkahan semata dari membaca suratul Asr. Namun apa yang mereka lakukan adalah mereka benar-benar memahami makna daripada suratul Asr, sehingga mereka menasehati satu sama lain dalam kebenaran dan mengajak untuk bersabar setelah mereka usai dalam bermajelis. Inilah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ikhwahillah rahimakumullah. Al-Imam Ahmad bin Idris Syafi'i mengatakan, jika manusia merenungkan akan surat ini, maka cukup untuknya. Begitu tinggi dan kemuliaan daripada surat ini, sehingga imam kecintaan kita, Al-Imam Syafi'i, yang dipeluk oleh umat Islam, kebanyakan umat Islam di Indonesia, di Mesir, dan di beberapa negara-negara Afrika, ia mengatakan cukup bagi kita, cukup bagi kaum muslimin. Namun Syekh Utsaimin menjelaskan, makna cukup di sini ini bukan cukup sekedar membaca suratul Asr dalam hidup kita, bukan itu.
Cukup di sini maknanya adalah kita sebagai seorang muslim menjalankan kewajiban-kewajiban kita. Lalu kita berdakwah di jalan Allah, saling mengingatkan akan kebenaran agama ini. Lalu kita bersabar, berteguh dalam pendirian kita di jalan Allah. Inilah yang dimaksud dengan cukup. Bukan cukup sekedar membaca surat itu. Jadi kita mesti menghidupkan ihya'us sunnah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ikhwah fillah rahimakumullah. Kasih sayang Allah itu terus mengalir kepada kita dan tiada henti-hentinya. Namun kita saja yang sering lalai dan tidak mengingat begitu banyak apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan waktu terus berjalan, waktu tiada berhenti. Kita yang tiada sadar bahwa cepat akan lambat ada waktu-waktu untuk kita masing-masing. Asy-Syaikh Kiai Haji Ahmad Dahlan, salah satu imam besar di negeri ini, yang dahulu bersama-sama dengan Hadratus Syekh Hashim Asy'ari menimba ilmu dengan satu guru yang sama. Subhanallah. Namun bukan berarti dengan satu guru yang sama lalu memiliki pemahaman yang semestinya sama semua. Adalah perbedaan satu dan dua. Namun bukan mengatakan bahwa Islam itu menjadi satu, dua, dan tiga. Islam tetap satu. Ketika Rasulullah SAW kepemimpinannya dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Umar, Abu Bakar, Ali, Utsman, bukan berarti ada Islam versi Ali atau Abu Bakar ataupun Utsman. Tidak. Islam tetap satu. Kalaupun kita melihat Sayyidina Umar yang begitu gagah dan tegas, Sayyidina Abu Bakar yang begitu dermawan, Sayyidina Utsman yang begitu lemah lembut, dan Sayyidina Ali yang begitu bijaksana, namun Islam tetap satu. Sampai kapanpun juga Islam tetap satu. Ikhwah fillah rahimakumullah. Kiai Haji Ahmad Dahlan pernah suatu ketika di pagi hari pukul 7, mirip-mirip seperti ini, mengumpulkan santri-santri prianya yang tergabung dengan syarikat Muhammadiyah, dan pukul 8 dengan santriwati-santriwati yang tergabung dengan Aisyahnya. Lalu pada waktu zuhur dengan para pemuda-pemudi di sekitar Kauman, dia mengajak para santri-santrinya mengkaji suratul Asr. Wal Asr, demi waktu. Dan pengkajian ini membutuhkan waktu yang bukan sebentar. Tidak 1-2 hari, tidak 1-2 minggu. Dia lakukan ini berbulan-bulan untuk mengkaji satu surat Wal Asr. Kiai Haji Ahmad Dahlan mengkajinya dalam waktu 7 bulan lamanya untuk suatu surat ini. Subhanallah. Ikhwah fillah rahimakumullah. Kita memasuki suratul Asr. Wal Asr. Buya Hamka menjelaskan perkataan Al-Asr di sini yang pertama, karena banyak penafsiran yang diberikan oleh para ulama terhadap satu kata sederhana Al-Asr. Yang pertama adalah waktu petang, di mana ada sholatul Asr yang dikatakan sebagai sholatul wusta. Sebagian berpendapat seperti itu. Adalah waktu petang. Dan Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi menjelaskan mengapa Allah gunakan waktu petang ini untuk bersumpah. Di antara penjelasannya adalah ketika manusia sibuk bekerja dari pagi hingga petang hari, dia begitu letih
Dan dalam keadaan letihnya itu, dia merenungkan, bermuhasabah, menghitung-hitung amal-amal apa saja yang telah kulakukan pada sehari penuh ini. Berapa amal-amal ketaatan yang kulakukan, berapa dosa yang telah kulakukan. Dia berhenti sejenak dan mencoba merenungkan, bermuhasabah. Apa yang sudah kulakukan? Itulah yang dimaksud dengan waktu petang bagi sebagian ulama. Wal asr, pada waktu-waktu tersebut orang-orang yang soleh mereka merenungkan berapa banyak amal-amal yang mendekatkan diriku kepada Allah telah kulakukan hingga petang hari ini. Berapa banyak aku telah membuang-buang waktu yang ada. Namun Buya Hamka dan Syekh Muhammad Al-Ghazali memiliki pendapat yang serupa, bahwa waktu di sini adalah waktu dahulu hingga sekarang, waktu kecil hingga remaja, waktu remaja hingga pemuda, waktu pemuda hingga tua, waktu sempit hingga luang, waktu sehat hingga sakit, waktu berminggu-minggu hingga berbulan-bulan dan bertahun-tahun. Artinya memiliki makna yang begitu umum. Waktu di sini adalah waktu yang begitu umum yang kita kenal sebagai saat, sebagai zaman. Ikhwah fillah rahimakumullah. Namun salah seorang guru saya di Damaskus, Syria mengatakan, Sayyid Muhammad Al-Yaqubi, beliau katakan waktu yang dimaksud dalam suratul Asr ini adalah waktu ketika Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat-sahabatnya hidup pada zaman itu. Karena waktu itu adalah waktu yang terbaik, karena Allah menciptakan Rasulullah SAW hidup bersama para sahabatnya pada saat itu, yang menjadi referensi bagi kita semua hingga sekarang dan terus menerus hingga akhir zaman. Kita mendapatkan referensi dalam kehidupan kita. Bagi kaum muslimin dan muslimat, Al-Quran wa hadis adalah dua keutamaan yang kita pegang, yang setelah itu kita bersandar dengan nasihat-nasihat para ulama. Pada saat itulah Rasulullah SAW hidup dengan para sahabatnya. Sayyid Muhammad mengatakan, inilah waktu yang terbaik, yang utama, dan tidak ada waktu-waktu lainnya. Waktu ketika Sayyidina Muhammad SAW hidup dan mengajarkan kita akan kehidupan yang berkah dan sukses di dunia ini untuk gemilangan di akhirat. Ikhwah fillah rahimakumullah. Al-Imam Ar-Razi pernah suatu ketika dia memasuki pasar. Dan ketika dia di dalam pasar itu, dia menemukan ada seorang penjual es. Dan penjual es itu menjajakannya dengan berteriak-teriak, merugilah, kasihanilah orang-orang kaya yang kekayaannya menipis lalu hilang. Terus menerus dia katakan itu. Disitulah Al-Imam Ar-Razi mengatakan di dalam hatinya, inilah yang dimaksud dengan wal asr innal insana lafi khusr, bahwa dengan waktu berjalan es itu akan mencair dan hilang. Kekayaan yang begitu banyak tadinya dimiliki lalu perlahan pun hilang. Itulah yang dia maksud dengan waktu di situ. Subhanallah. Begitu banyak pemandangan daripada para ulama berbicara tentang waktu-waktu ini. Wal asr. Jika kita menyia-nyiakan waktu yang ada, maka kerugian bagi manusia yang tidak memanfaatkan dengan amal-amal ibadah dan amal-amal soleh. Jika kita masih muda dan gagah perkasa, harapan masih begitu banyak.
Namun ketika usia mulai lanjut, kita sadar bahwa kita tiada memiliki waktu karena kelemahan diri kita untuk beribadah. Dulu waktu-waktu kita masih muda, harapan-harapan untuk melakukan ibadah begitu banyak. Namun ketika kita berjumpa dengan diri kita yang sudah tua, kita sadari bahwa kita hanya berharap tapi kita tidak pernah melakukannya. Sehingga ketika kita tua, tubuh tidak lagi kuat untuk tegak. Baca tidak lagi kuat untuk tajam. Dan amal-amal yang lainnya. Innal insana lafi khusr. Dr. Wahbah Zuhaili, salah satu mufassir kenamaan dari negeri Syam yang pernah berkunjung beberapa kali ke negeri ini, beliau menasehati bahwa Allah bersumpah dengan waktu ataupun zaman di dalamnya, karena ibarat jembatan yang berjalan bagi kita dalam siang dan malam, dan di dalamnya manusia-manusia begitu merugi dengan amalan-amalannya dalam sepanjang hidupnya, karena begitu cepat hidup ini berlalu dalam sekejap, sedangkan amal-amal itu belum juga terlaksana. Manusia dikatakannya ibadat para pedagang-pedagang yang memiliki keahlian dan memiliki begitu banyak harta yang telah dikuasai, namun harta-harta itu tidak dimanfaatkan untuk melakukan amal-amal soleh atau amal-amal yang untuk kesejahteraan umat atau beribadah kepada Allah, namun dia lakukan untuk bersenang-senang, bermegah-megahan, berfoya-foya, sehingga waktu hilang begitu saja. Saya teringat dengan kajian-kajian Bang Imaduddin Abdurrahim dahulu yang bercerita tentang kegemilangan daripada kaum muslimin di Andalusia yang begitu kaya, begitu megah, bahkan menjadi panutan dari negara-negara lain dan menjadi negara yang adidaya dan begitu disegani. Namun mereka terlena setelah itu dengan kemegahan-kemegahan, keasikan-keasikan, kekayaan yang begitu banyak di sana sini menina-bobokkan mereka. Jika antum pergi ke Alhambra di Granada, antum akan jumpai ukiran-ukiran di dalam istana itu yang berulang kali diulang terus menerus. Wala ghaliba ilallah, wala ghaliba ilallah, wala ghaliba ilallah. Setidaknya orang itu semestinya sadar bahwa telah diingatkan kemanapun mata kita menatap di istana itu, wala ghaliba ilallah, bahwa tidak ada yang bisa menentukan ini semua, tidak ada yang bisa menguasai ini semua kecuali dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Namun kita terlupa sehingga kita bermewah-mewahan, bermegah-megahan, dan datanglah pasukan kafir yang memporak-poranda. Na'udzubillah. Disitulah kita diingatkan ketika kita bermegah-megahan, berfoya-foya, waktu hilang dalam sekejap. Hilang dalam sekejap. Iwafillah rahimakumullah. Sayyid Abu Ala al-Maududi yang bukunya telah begitu banyak diterjemahkan ke dalam berbagai macam bahasa. Beliau tokoh gerakan dari Pakistan dan meninggal dikebumikan di Amerika Serikat. Telah banyak memberikan alternatif-alternatif ideologi-ideologi yang menggerakkan kaum muslimin, para pemuda, untuk bangga dengan agamanya, untuk tidak kerdil dengan agamanya, untuk bersemangat, berdiri tegak dan mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Beliau memiliki penafsiran yang menarik tentang al-khusr. Ketika dikatakan wal asr innal insana lafi khusr. Perkataan al-khusr di sini artinya merugi. Yang menjadi padanan, bukan padanan, menjadi antonim atau lawan katanya adalah nafa. Nafa artinya bermanfaat, beruntung. Jika seorang pedagang di muka bumi ini merugi karena tawar-menawar, karena modal yang begitu banyak, bisa saja dia merugi. Dia kehilangan. Apalagi mereka yang merugi dan kehilangan di akhirat. Dan sedangkan perkataan nafa, manfaat, yang lawan daripada khusr ini
adalah beruntung. Mirip-mirip dengan falah, beruntung, senang, sukses, kebahagiaan, yang tentunya juga bukan hanya di dunia ini, namun di akhirat kelak. Anda beruntung, sukses di akhirat kelak. Itulah lawan daripada khusr, merugi kita. Ikhwah fillah rahimakumullah. Jika antum ingin menjadi orang-orang yang tidak merugi, maka kuatkanlah yang 4 berikut ini. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada hari akhir, dan seterusnya. Iman ini di dalam hati kita, lalu kita ikrarkan, lalu kita amalkan. Maka iman itu begitu sempurna dan menyeluruh. Bukan hanya sebatas di lisan kita mengatakan kita beriman, tapi harus didahului di hati kita memiliki keyakinan yang menancap, yang meragi, hingga keluar dengan perkataan kita, lalu kita amalkan dengan amal-amal soleh kita, menjadi pribadi-pribadi yang beriman. Ikhwah fillah rahimakumullah. Orang yang beriman ini meyakini bahwa kehidupan kita adalah kita diatur, diberi petunjuk, dikuasai oleh yang maha kuasa dan maha berkuasa, Allah Azza wa Jalla. Kita hidup tidak sendirian. Kita hidup dengan manusia-manusia lain, dengan para malaikat, ada jin. Dan kita hidup dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Mutawali Asy'arawi mengatakan kepada kita, disitulah kita beriman. Ketika kita mengakui adanya para malaikat. Bukankah itu kita diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan karena itu adalah keimanan kita. Kita mengakui adanya jin yang berseliweran. Bukankah itu kita mengetahuinya karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita beriman kepada hari akhir. Begitu pula Rasulullah SAW mengajarkannya, dan tidak lain dia mendapatkan daripada Sayyidina Jibril, daripada Allah Azza wa Jalla. Disitulah kita beriman karena kita tidak melihatnya, namun kita mengetahui dengan keimanan yang meragi dalam diri kita, yang begitu kuat. Iman itu di hati, bukan di akal fikir kita. Jika masih di akal fikir kita, kita masih tawar-menawar, iya apa enggak, dilakukan apa tidak, kita masih hitung-hitung. Tapi kalau di dalam hati kita benar-benar keyakinan kita, Allah itu ada, Allah itu ada, maka ketika antum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lahir ke muka bumi dengan proses yang diberikan oleh Allah, antum harus sadar bahwa antum tidak sendirian. Antum sudah dijamin rezeki-rezekinya. Namun yang belum dijamin nanti di akhirat kelak. Maka siapkanlah dirimu dengan apa? Dengan keimanan itu. Ketika antum berkeluh kesah, berdoa kepada Allah, bukankah itu dengan keimanan? Maka orang-orang yang beriman inilah orang-orang yang beruntung. Amanu wa amilus solihati. Kiai Haji Ahmad Dahlan mengatakan kepada murid-muridnya, yang dikatakan beriman itu ialah yang membawa naik jiwa ini terus menerus ke alam yang suci dan luhur, terus naik dan tidak pernah turun kembali. Itulah keimanannya Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan apa yang ada pada kita, al-iman yazid wa yankus. Dia naik, dia kadang turun, dia naik, dia kadang turun. Yang kita takutkan, yang Kiai Haji Ahmad Dahlan berlindung, jika iman itu jatuh, terpuruk, lalu kita meninggal, na'udzubillah wa summa na'udzubillah, maka dia menasihati kita, bermujahadahlah, berjihadlah fisabilillah, terus menerus melawan hawa nafsu, merenungkan Al-Quran dan ingat kepada Allah, memikirkan akibat-akibatnya bagaimana dengan diriku kelak.
hendaknya terus-menerus berani untuk berjihad fisabilillah. Inilah jalan untuk menjadi muslim mukmin yang hakiki, kata Kiai Haji Ahmad Dahlan. Syekh Mutawali Asy-Sya'rawi, beliau ini mufassir kenamaan yang dikenal dengan tafsir Sya'rawinya, seorang ulama Azhar Mesir yang bukunya telah diterjemahkan ke dalam berbagai macam bahasa. Ketika saya waktu di Damaskus, Syria, bukunya begitu banyak berserakan, dijual di mana-mana. Bukan hanya di toko-toko buku, toko-toko kitab Islami, namun di pinggir-pinggir jalan yang dijajakan koran-koran dan majalah-majalah, di situ pun ada buku-bukunya yang tipis-tipis, yang mudah untuk dibaca sebagai nasihat-nasihat dalam kehidupan. Syekh Mutawali Sya'rawi begitu dikenal di mana-mana. Dia katakan bahwa iman ini ada di dalam hati, bukan di akal pikir. Kalau di akal pikir kita masih tawar-menawar, dan iman itu diikat, maka ikatan itu dikatakan akidah. Akidah itu yang mengikat di hati kita, bukan di otak kita, bukan di alam fikir kita. Dan dasar akidah kita itu katanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Bila seorang mukmin percaya kepada Allah, maka dia pun akan meyakininya dengan kesungguhan. Dia percaya malaikat itu ada, jin itu ada, hari akhir itu ada, dan seterusnya. Percaya kepada para nabi, percaya dengan perkataan-perkataan para nabi. Semua itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap hal-hal yang gaib ini. Itulah keimanan kita. Iman inilah yang membawa kita beruntung. Jadi ketika kita ditimpa ujian-ujian, kaum mukminin ini tidak akan melemah dirinya, karena di dalam dirinya itu memiliki keimanan, keyakinan bahwa dia tidak sendiri dan ada pertolongan daripada Allah, ada hidayah dan petunjuk daripada Allah, sehingga ketika dia melangkah dengan benar, dengan tangguh, dan dia tidak akan goyah. Ketika begitu banyak godaan-godaan atau hal-hal yang ingin menyingkirkan dirinya, menepikan dirinya, dia akan terus berjalan mengibarkan bendera Allah. Inilah orang-orang yang beriman secara hakiki, yang tidak akan dilemahkan, kata Syekh Mutawali Asy-Sya'rawi. Ikhwah fillah rahimakumullah. Wa amalus salihah. Kita sering mendengar bahwa amal anak cucu Adam ini akan terputus kecuali 3 hal ketika dia telah wafat. Di antara daripada amal-amal ini adalah doa daripada waldun soleh, doa daripada anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleh. Ini spesial. Dia tidak mengatakan hanya anak-anak, namun anak-anak yang soleh. Anak-anak yang soleh itu tidak serta-merta keluar dari perut ibunya tiba-tiba menjadi soleh. Tapi anak-anak yang soleh ini adalah anak-anak yang tidak sekedar melakukan perbuatan-perbuatan yang mulia, namun perbuatan yang mulia, yang indah, yang bagus berdasarkan keimanan di dalam hatinya. Jadi apa yang dikatakan sebagai amal soleh ini bukan amal-amal yang baik saja, tapi amal-amal yang baik yang lahir daripada orang-orang yang beriman. Jika antum mengatakan amal-amal yang baik saja, Buya Hamka ketika ke Amerika Serikat pada tahun 50-an, dia keluar rumahnya di pagi hari, lalu berjumpa dengan orang-orang pagi hari, saling bertegur sapa, tersenyum, memberikan salam, selamat pagi, how are you, good morning. Namun ketika ia kembali lagi ke Jakarta, dia perhatikan di Jakarta pada tahun 50-an, pada saat itu dia juga tidak menjumpai banyak orang yang mengatakan assalamualaikum, atau tersenyum, atau mengatakan selamat pagi, atau apa kabarmu. Maka orang-orang barat itu terdengar begitu lebih mulia ketimbang kita. Maka amal soleh itu dilandaskan daripada amal-amal orang-orang yang beriman kepada Allah. Anak-anak yang beriman kepada Allah, yang melakukan sholat, yang membaca Al-Quran, lalu mereka membuat perbuatan-perbuatan yang baik, membahagiakan orang tuanya dan lain sebagainya. Doa anak-anak seperti inilah yang diharapkan.
Ikhwah fillah rahimakumullah. Amal soleh, amal-amal yang mulia yang lahir daripada keimanan kita, amal yang layak, yang bila berdasarkan kehendak zat yang memerintahkan sebagai upaya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla, itulah yang diinginkan. Sama, As-Sayyid Abu Ala Al-Maududi pun mengatakan begitu. Perbuatan-perbuatan solihat, saleh adalah perbuatan-perbuatan mulia yang berdasarkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tiada perbuatan ini kecuali berdasarkan iman yang dilakukan dengan taat atas petunjuk yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya. Itulah amal soleh. Inilah kunci-kunci di antaranya, beriman dan beramal soleh. Jika antum tidak mau mendapatkan diri antum khusr, Syekh Ahmad Dahlan kembali lagi menegur kita. Sangat banyak orang yang meninggalkan amal-amal soleh seperti yang terkandung di dalam Al-Quran karena mereka mementingkan beberapa kesenangan-kesenangan belaka. Banyak juga umat Islam yang menjalankan amal soleh tetapi tidak mementingkan sunnah-sunnah, atau melakukan yang sunnah-sunnah tapi tidak mementingkan yang wajib-wajib, seperti berjihad, mengorbankan harta, benda dan jiwa dalam fisabilillah. Ketika antum keluar berdakwah, berjihad, antum pun melakukan amal-amal soleh yang utama. Jangan antum lalaikan dan dipilah-pilah amal-amal soleh ini. Ikhwah fillah rahimakumullah. Lalu kita memasuki wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq. Saling nasihat menasehatilah kalian dalam kebenaran, dalam yang hak, dalam agama Allah. Perkataan tawassaw, kata Syekh Mutawalli Asy-Syarawi, adalah saling nasihat menasehati antara seorang mukmin yang memberi nasihat kepada seorang mukmin yang menerima nasihat. Dan nasihat itu tidak diberikan kecuali dengan cinta dan kasih sayang. Dan orang-orang yang diberikan nasihat itu adalah orang-orang yang dicintai, yang dikasih sayangi, sehingga mereka menerima dengan cinta dan kasih sayang dengan tulus nasihat dan menasehati dalam kebenaran ini, dengan keimanan mereka, dengan kecintaan mereka satu sama lain. Allahu Akbar. Sayyidina Abu Bakar Asy-Siddiq ketika dia dilantik menjadi Amirul Mukminin, dia berkata, sekarang saya memimpin kalian dan bukanlah aku yang terbaik di antara kalian. Bila saya dalam kebaikan maka dukunglah, bila saya dalam kesalahan maka ingatkan. Taatlah peraturanku dan taati Allah dan Rasulnya. Bukankah ini adalah bentuk-bentuk nasihat? Bila saya telah mendurhakai Allah dan Rasul, maka kalian tidak harus patuh terhadapku. Ini bentuk-bentuk nasihat antara yang mencintai dan yang dicintai. Inilah yang diminta untuk kita terus-menerus saling menasehati. Hubungan kasih sayang antara manusia menggerakkan hati kita. Hubungan kasih sayang ini yang membawa kita hidup untuk memiliki belas kasih kepada saudara-saudara kita dan untuk menasehati dalam kebenaran, untuk bersama-sama di jalan Allah. Ikhwah fillah rahimakumullah. Pada akhirnya kita memasuki dalam kehidupan ini. Dalam kehidupan ini ada naik turun, ada ujian, ada cabaran, ada cobaan. Begitu juga dalam dakwah, tidak sepi dengan ujian. Kadang-kadang jalannya begitu sepi, namun ada Allah, Rasulnya, dan para malaikat. Dalam kehidupan ini ketika kita saling nasihat menasehati,
Kadang kita lupa, kadang kita tersisihkan atau kita mengeluh karena ujian-ujian yang menghampiri kehidupan kita. Pada saat-saat seperti itulah kita diajak untuk saling menasehati, untuk tetap bersabar di jalan Allah. Wa tawassaw bis sabr. Terus menerus sabar. Sabar. Dan sabar itu tidak hanya berdiam diri, kata Syekh Muhammad Al-Ghazali. Jika antum tertimpa suatu musibah lalu antum merenungkannya dan memikirkannya terus menerus, itu bisa menjadi mudarat. Ketika itu sudah masuk ke dalam diri kalian, sabar itu berubah, tidak lagi diam, tapi itu sabar bergerak mencari solusi daripada permasalahan-permasalahan, ujian-ujian yang sedang kita hadapi. Itulah sabar. Orang-orang yang memegang 4 hal ini, amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, adalah orang-orang yang akan meraih falah. Bahkan mereka meraih falah di dunia ini pula, dan di akhirat nanti kelak mereka sukses dan bahagia, senang terus menerus di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah fillah rahimakumullah. Inilah pesan-pesan daripada suratul Asr. Maka jika kita merenungkan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ahmad bin Idris Asy-Syafi'i, bahwa cukuplah bagi manusia jika mereka merenungkan akan surat ini, sama halnya yang apa yang dilakukan oleh Al-Imam Ahmad Dahlan, yang dia bawa para santri-santrinya dari Syarikat Muhammadiyah selama 7 bulan untuk mengkaji terus menerus makna daripada surat ini, sehingga orang-orang di sekitar kauman itu menyadari ada beberapa kosakata-kosakata baru yang keluar dalam kehidupan keseharian mereka. Jihad fisabilillah, ta'lim, tabligh, amar ma'ruf nahi mungkar, tasawwuf, bersabar. Inilah kata-kata yang muncul setelah itu. Khutbah, tabligh. Bahwa surat Al-Asr itu membawa kita terus-menerus bergerak, menyampaikan pesan-pesan ilahiyah, menegakkan kebenaran, terus-menerus kemanapun mereka berada. Bagi kaum mukminin yang menyadari kebenaran daripada agama ini, yang memiliki amanu sehingga mereka tergerak untuk amilus solihati, sehingga mereka mengukuhkan dengan keberanian mereka dalam watawassaw bil haq, lalu mereka tekunkan mendawamkannya dengan istiqomah, dengan kesabaran. Itulah pesan-pesan daripada surat Al-Asr yang semoga bisa menjadi manfaat bagi kita semuanya, menjadi bekal dalam kehidupan kita sehari-hari untuk terus berdakwah, menyampaikan, menghidupkan sunnah, saling cinta dan mencintai, kokoh mengkokohkan, membangun umat ini, sehingga menjadi kebahagiaan daripada Sayyidina Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahu ta'alahul 'azim. Wallahu muwaffiq ila aqwamut thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.